Jadi hati-hati kalau dengan NU, wani-wani sok kualat. Karena NU ini memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setit nggih. Iya, lihat-lihat kiainya ya. Lihat-lihat kiainya. Kalau kiainya doyan korupsi, makan harta haram ya, doyan korupsi, doyan makan haram, doyan sogokan, lebih-lebih penjilat para koruptor yang dolim, yang rakus kuasa, serakah jabatan, lebih-lebih yang ke Gunung Kawi, pelanggar HAM, mengajarkan sogok menyogok, hukumnya haram, najis. Yang menerima sogokan itu hukumnya haram, berdosa, dan yang menyogok itu juga hukumnya haram, najis. Dimakan saluran darah kita sekujur tubuh, najis, haram, seperti anjing dan babi. Insya Allah tidak akan terkabul doanya orang yang pemakan harta haram. Itu nggih. Survei membuktikan tidak akan terbukti. Kun fayakun ya, itu saja. Terkecuali tanda kutip kiai yang betul-betul jujur dan amanah, tidak melanggar sumpah Al-Qur'annya, takut sama Allah, takut CCTV akhirat, yaitu malaikat Ar-Raqib dan Atid, tidak melecehkan hukum agama Islam, betul-betul menjunjung tinggi harkat martabat agama Islam, lebih-lebih Al-Quran, dan orang yang beriman. Kalau orang yang doyan makan harta haram, sogok menyogok, yang dimakan saluran darah kita kan najis haram, seperti anjing dan babi. Dibelikan rumah juga najis haram, dibelikan mobil juga najis haram. Kalau kiai-kiai yang dulu, belum yang era-era sekarang, itu saya percaya. Kiai-kiai ulama-ulama yang dulu banyak yang makrifat. Tapi sekarang di organisasi NU sudah menyatakan bahwa banyak yang korupsi, terlibat korupsi. Bahkan banyak yang sudah diobok-obok KPK. Banyak yang disita barang buktinya. Itu saja yang saya sampaikan. Bukan berarti saya memandai-pandai, tapi penglihatan saya, survei membuktikan banyak yang korupsi. Jadi saya sebagai konten kreator, saya selalu lantang bersuara untuk menyuarakan mana yang benar, mana yang salah. Saya tidak akan mendukung. Saya tidak takut doa-doa orang kiai yang munafik, yang penipu, pembohong, yang tidak punya iman, tidak punya akhlak. Lebih-lebih pada waktu pilkada pilpres, jelas-jelas seorang Khofifah itu berapa kali korupsi, tapi semua menyerukan untuk mendukung. Sama halnya menipu, membohongi para pengikutnya, para santrinya, para wali santrinya. Berapa banyak dosanya yang ditanggung di akhirat. Kebanyakan ya, yang era-era sekarang di tokoh ulama NU tidak menitikkan masalah akhiratnya yang harus dipertanggungjawabkan. Mana santri-santrinya, penganutnya? Ya, jangan asal pandai untuk mengeluarkan dalil. Lebih-lebih yang datang ke Israel seperti Nasaruddin Umar, semua perwakilan dari organisasi NU, baik Ansor, Fatayat, Muslimat. Jejak digital tidak bisa ditipu, semua ada rekamannya. Saya tidak takut kalau merendahkan tokoh ulama NU, oleh karena saya juga malu
dengan ulama NU. Saya malu besar oleh karena saya dilahirkan dari kecil agama Islam. Tapi sayangnya di tokoh ulama NU bukan jadi cerminan contoh yang bagus untuk umat Islam, tapi doyan makan harta haram. Di mana letak harga diri agama Islam apabila mencium peluk pendeta? Hukumnya haram itu. Lebih-lebih mau mempromosikan produk dari Israel. Of course, banyak campuran babi dan anjing. Sedangkan negara Israel adalah negara yang paling dolim, pengkhianat negara Palestina. Di negara Palestina banyak anak yatim piatu, banyak para janda. Kenapa didukung? Kenapa tunduk? Kenapa tunduk dengan para penguasa yang zalim, yang rakus serakah? Merasa hebat, merasa berkuasa, merasa kebal hukum. Tunduk dengan Prabowo, tunduk dengan Jokowi. Yang berapa kali ke Gunung Kawi? 11 kali, you know. Apabila orang sering ke Gunung Kawi, saya perjelaskan di sini, nyembah berhala. Jangan menghalalkan cara. Sudah pasti minta tumbal. Banyaknya dijadikan tumbal, dikorbankan permintaan Gunung Kawi. Betapa bejatnya, betapa rusaknya. Apakah orang ini tidak ada hati kemanusiaan sama sekali? Tidak ada rasa kasihan sebagai manusiawi. Kebanyakan di tokoh ulama NU ubudunya, duniawi semata yang dipikir, bukan akhirat. Kalau memang betul-betul akhirat, sudah pasti takut dengan azab. Tidak mau makan harta haram, lebih-lebih sokok menyokok. Ingat waktu pilpres pilkada, tahu nggak? Ngecer duit, satu orang 50. Minta fotokopi KTP. Itu rusaknya, bejatnya di negara ini. Oleh karena bisa menggandakan KTP. Di negara-negara luar tidak ada pilpres pilkada ngasih-ngasih duit. Lebih-lebih minta fotokopi KTP. Ini zalimnya, jahatnya. Jadi pilihan raya itu karena duit. Karena sudah setor KTP. Bukan karena Allah, bukan tulus ikhlas karena Allah. Bukan memilih wakil rakyat karena Allah. Oleh karena itu otaknya tidak berfungsi. Tidak bisa menilai siapa yang harus dipilih. Oleh karena tekanan sudah setor KTP-nya. Apakah jenengan tidak malu waktu memasang poster-poster Khofifah? Tidak malu dengan malaikat pembagi rezeki? Tidak takut dengan CCTV akhirat? Seorang maling, bajingan, pemakan harta haram dipasang. Gak malu kah? Itu saja yang saya pertanyakan. Gak ada kata kualat. Justru kiai-kiai masih tuwek-tuwek gak akan makbul. Saya tantang, ya. Oleh karena saluran darah sudah najis haram. Justru orang yang terzolimi, orang yang tidak bersalah, orang yang dibunuh tanpa bersalah, orang yang benar, betul-betul menegakkan hukum agama, menegakkan undang-undang KUHP yang betul, itu dipenjara, dibunuh, dibongkar. Itu yang rusak negara ini apabila dikuasai para penguasa koruptor. Paham? Paham Pak Yai? Menerima suapan itu hukumnya haram, berdosa. Yang menyuap juga haram, berdosa. Paham?